Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah semua. This is our victorious day. Amin. Hari kemenangan yang saudara harus rayakan dengan sungguh-sungguh, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kita karena Yesus sudah menang atas kematian. Kita akan mendasari firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 sampai yang ke-21. Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, telah membangkitkan kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini hari Paskah, saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris itu hari Passover. Is that right? Passover. Passover nggak tahu. Jadi apakah Easter atau Passover? Tapi ya itulah ya. Tapi kalau kita tahu dalam bahasa Inggris itu, kalau misalnya dalam, saudara tahu Paskah itu tidak terjadi begitu saja. Bukan karena Yesus meniru apa yang terjadi dalam perjanjian lama, tetapi apa yang diperbuat dalam perjanjian lama merupakan prototipe terhadap apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Kalau saudara ke sebuah perumahan dan saudara ingin beli rumah yang belum jadi, biasanya di kantor perumahan itu ada market berisi contoh perumahan, contoh rumah yang akan kita beli. Itu bukan rumah yang sebenarnya, tetapi marketing sudah membuat sebuah market seperti inilah kira-kira rumah yang saudara beli. Nanti tanahnya seperti ini, bangunannya seperti ini. Itu semacam prototipe dari apa yang akan saudara ambil ketika saudara membeli rumah. Nah, ketika Yesus merencanakan keselamatan bagi kita, Dia membuat prototipe itu dalam perjanjian lama. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi, tapi Dia menggambarkan itu dalam perjanjian lama apa yang akan terjadi ketika Dia menyelamatkan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Paskah bukanlah sesuatu kebetulan. Paskah direncanakan Allah sejak awal. Kalau saudara melihat Kejadian, Keluaran pasal yang ke-12, di situ ada perintah Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Aku akan menghukum orang-orang Mesir dengan tulah yang terakhir. Dan aku perintahkan kepadamu untuk mempersiapkan dirimu dengan mengambil darah domba, mengambil seekor domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Hendaklah engkau memotong domba itu dan mengoleskan darahnya ke pintu rumahmu. Dan nanti malam aku akan lewat. Ini sebuah langkah iman, saudara. Kalau Tuhan yang begitu luar biasa sudah memberikan 9 tulah yang luar biasa, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tulah itu benar-benar terjadi kepada bangsa Mesir, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan tulah itu, siksaan itu, hukuman itu, tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan mengatakan, aku akan lewat di tiap-tiap rumah di Mesir, dan setiap rumah yang tidak ada darah, bahkan akan kematian terjadi di situ. Tapi kalau rumah itu ada darah di pintunya, aku akan lewat. I will pass over. Aku akan lewat dan tidak ada kematian di situ. Dan saudara sudah tahu, mereka potong itu domba dan mereka mengoleskan pintunya dengan darah domba itu, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka malam itu, mereka makan domba itu dan mereka berdoa kepada Tuhan, menunggu mungkinkah akan ada kematian di rumah ini. Seperti yang Tuhan katakan, mungkin Tuhan tidak melihat darah itu,
Dan tidak terjadi sesuatu dalam rumah. Mereka menunggu apakah akan terjadi kematian di rumah ini. Dan saudara tahu, kematian anak sulung terjadi di Mesir. Tapi ketika dia melihat darah domba yang tidak bercela itu di pintu itu, maka di rumah itu tidak terjadi kematian. Itu prototipe, saudara. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kenapa darahnya tercurah? Supaya saudara memiliki darah itu dan tidak ada kematian dalam diri saudara. Saudara tidak akan mengalami kematian. Karena itu yang terjadi. Setiap orang yang memiliki darah Yesus tidak akan mengalami kematian. Saudara tidak melihat itu. Tapi nanti, mungkin sebuah langkah iman seperti orang Mesir itu. Ketika mereka berdoa malam hari dan mereka berpikir apakah akan terjadi kematian, dan ternyata tidak terjadi kematian. Suatu saat saudara akan kembali kepada Tuhan. Saudara akan meninggalkan dunia ini. Dan pada saat itu Tuhan akan mengatakan, dalam dirimu ada darah anak domba Allah. So kamu tidak akan mengalami kematian kekal. Mari masuk bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan kekal. Amin. Itu yang akan saudara alami. Ketika darah Yesus tercurah, dia mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 9, darah Yesus sudah menyebabkan kita diselamatkan dari kematian kekal. Yang lama itu prototipe, tapi sekarang adalah hal yang sesungguhnya. Maka ini harus kita rayakan. Rayakan. Saudara bersyukur karena ketika saudara memiliki darah itu, saudara tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tapi banyak orang yang tidak punya darah Yesus dalam dirinya. Bersiap-siap. Karena dia akan mengalami kematian yang kekal. Saudara, kita sudah melihat Jumat kemarin bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai penebus dosa kita. Saudara melihat bahwa setiap domba yang dikorbankan tidak pernah hidup kembali. Mereka potong domba dan mereka bakar itu di luar perkemahan sampai habis tanpa ada sisa, dan domba itu tidak pernah hidup kembali. Tapi Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib, dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit kembali. Tidak seperti domba yang mati dan hilang selamanya. Tapi Yesus, dia mati dan dia bangkit kembali. Itu menandakan bahwa ada kuasa yang mengalahkan kematian. Nggak bisa kita berdasarkan kepada domba yang mati dan tidak hidup kembali. Tapi ketika kita bersandar kepada Yesus, Yesus mati, dia hidup kembali mengalahkan maut. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan hidup seperti dia hidup. Dia sebagai orang pertama yang bangkit dan memiliki tubuh kemuliaan. Nanti dia datang kembali kedua kali. Saudara akan menerima tubuh itu. Tadi kita bicara tentang tubuh kemuliaan itu. Kalau di grupnya signing itu sudah tua-tua semua. Yang didiskusikan apa? Makan obat apa hari ini? Iya kan? Kemarin sudah periksa dulu ke dokter. Itu kalau sudah tua tuh begitu. Jangan tertawa, nanti saudara kan juga begitu. Nggak, saya bisa ngomong gitu. Saudara lihat di depan tuh ada kotak obat, saya bawa kotak obat. Pasti begitu. Dan kita makin lama, kita makin tua, tubuh kita makin renta, gigi kita makin ompong. Ya, sekarang saudara bisa tertawa, nanti akan terjadi demikian. Lalu nanti kalau kita dapat tubuh kemuliaan, nggak ada lagi kata ompong itu. Nggak ada lagi saudara bilang bawa obat itu. Karena begitu saudara mendapatkan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus mendapatkan tubuh kemuliaan, saudara tidak akan pernah sakit lagi. Nggak ada kata sakit. Nggak ada ngomong kita ke dokter, karena saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengalahkan maut. Itu mujizat. Dia mati, lalu dia bangkit mengalahkan maut. Mungkin saudara berpikir, ada dengar cerita orang yang mati dan hidup lagi. Pernah dengar cerita itu? Saya coba cari di internet, zaman informasi yang begitu luar biasa. Ada banyak cerita mengenai orang yang mati dan hidup kembali.
udah mati sekian hari, lalu hidup lagi. Antara percaya dan tidak percaya. Mungkin saja ada yang terjadi orang yang mati dan hidup kembali. Tetapi mereka mati dan hidup lagi dan setelah itu mati. Karena dia punya tubuh yang punya keterbatasan. Tubuh yang fana ini. Saudara lihat Lazarus. Dia pernah mati 3 hari dibangkitkan Tuhan. Sudah busuk. Tapi bisa bangkit lagi. Bisa hidup lagi. Tapi setelah itu Lazarus tidak ada lagi. Kan pasti dia sudah mati. Pasti dia sudah mati. Tabita. Saudara dengar cerita Tabita atau Dorcas. Dia dibangkitkan, Petrus berdoa dan dia hidup. Tapi Tabita tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan dia mati. Satu hal yang pasti, mereka yang sudah dikatakan pernah mati dan hidup, dia pasti mati lagi. Tubuh kita lemah, rentan terhadap penyakit. Kita tua dan kemudian kita pasti mati. Tapi satu saat kelak, Yesus mengatakan, aku sudah mengalahkan maut. Dia dikatakan dia sebagai yang sulung dari antara semua orang yang bangkit. Yang pertama, kemudian kita akan menerima tubuh, kemudian tidak akan ada lagi kematian yang menimpa kita selama-lamanya. Saudara mensyukuri itu, karena suatu saat saudara akan bertemu dengan dia forever. Berapa lama? Selama-lamanya. 1 juta tahun lebih dari itu, 1 miliar tahun lebih dari itu, saudara, kita semua akan berkumpul di sana. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi kayak grup signing yang cerita mengenai makan apa, obat apa hari ini. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena itu yang akan terjadi. Ayat 3 ayat 20 mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali, dia dibangkitkan kembali dari antara orang mati menjadi gembala agung sejahtera segala domba, yaitu Yesus Kristus. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan itulah mujizat. Mujizat terjadi pada Yesus dan mujizat akan terjadi juga bagi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 20, dia yang sulung. Tapi kita juga akan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya bangkit bersama-sama dengan dia. Jadi jangan khawatir, Pak Pendeta. Saya mau lebih kurus lagi, lebih langsing. Minta saja sama Tuhan. Saya tidak mau tubuh yang gemuk. Tuhan pasti tubuh yang perfect saudara diberikan kepada saudara. Itu luar biasa. Nggak ada lagi dibilang kamu jelek, karena semua akan diberikan Tuhan yang baik. Nah perhatikan, ayat 20 mengatakan, maka Allah damai sejahtera. Bahasa Indonesia tidak ada artikel. Bahasa Inggris ada artikel. May the God of peace. Kata the itu penting sekali. Tidak dikatakan may God of peace, tapi may the God of peace. Apa pentingnya artikel itu? Kalau saya mengatakan sebuah buku, bahasa Inggrisnya pasti a book. Kalau saya mengatakan buku, book, pasti beda dengan the book. Siapa yang jago bahasa Inggrisnya? Apa bedanya book dan the book? Apa bedanya? Beda. Kalau book artinya umum. Buku secara umum. Tapi the book, that kind of book. Is that right? No. The book, this is the only book. Right? Maka ketika dia mengatakan Allah damai sejahtera, bahasa Yunani ada artikelnya, bahasa Inggris ada artikelnya. Maka dia mengatakan Allah damai sejahtera, dialah satu-satunya sumber damai itu. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka dia adalah satu-satunya damai itu. Orang Yunani, orang Ibrani sudah biasa dengan kata shalom. Mereka mengharapkan kata shalom itu damai. Dalam bahasa Yunaninya Irene. Jadi kalau saudara punya anak perempuan, kasih nama Irene. Bagus loh itu. Damai. Shalom. Anak ini lahir, nanti bawa damai di rumah ini. Supaya kami suami istri tidak bertengkar lagi. Gitu. Mungkin seperti itu. Tapi mereka mengharapkan shalom itu.
Jadi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban penebus salah, dan imam sudah melakukan itu. Ketika imam keluar dari bait itu, jemaat di depan sudah menunggu kata-kata berkat dari imam. Ingat Bilangan pasal 6, kiranya Tuhan memberkatimu, memberi kau damai sejahtera. Mereka menunggu itu. Mereka menunggu shalom itu. Mereka menunggu damai sejahtera itu. Dengan harapan tidak ada lagi batas antara Allah sama umat. Oh, tidak ada lagi jarak antara saya dengan Tuhan, karena sudah diperdamaikan oleh Allah melalui korban penebus salah itu. Dan imam mengatakan itu, dan mereka pulang dengan membawa damai dari Tuhan. Dan mereka pulang saat ini sudah tidak lagi batas antara saya dengan Tuhanku. Semua sudah dibereskan oleh Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi aku dengan Tuhanku. Itulah Allah damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mereka akrab sekali dengan kata itu. Dan sekarang penulis Ibrani menuliskan itu kepada orang-orang Ibrani dalam surat Ibrani. Dan di akhir suratnya, pasal 13 ini, kata itu muncul sekali lagi dengan kata doksologinya. Dan Tuhan memberkati engkau. Tidak ada lagi batas antara engkau dengan Tuhan. Ada seorang, saya lupa dia di daerah mana, dia ingin menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa asli daerah itu, dan tidak menemukan kata damai. Dia tidak menemukan kata damai. Lalu dia mencari kata damai itu dan mencoba cari kata, dan tidak ketemu. Dan dia menjelaskan damai itu kepada penduduk situ. Lalu tidak ada lagi, tidak ketemu. Apa artinya damai? Mereka tidak mengenal kata damai. Sampai satu ketika dia mengunjungi sebuah tempat, lalu dia menemukan satu kata, yaitu satu hati. Dan dia bertanya, apa arti kata satu hati? Satu hati itu artinya tidak ada lagi pembatas antara aku dengan dia. Suku-suku yang berseberangan itu, yang perang seperti itu, sudah tidak ada batas. Jadi kami sudah menjadi satu hati. Tidak ada lagi permusuhan. Itulah arti damai. Tidak ada lagi permusuhan antara Allah dengan kita. Tidak ada lagi. Itulah damai yang sebenarnya. Karena Kolose pasal 1 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan oleh Dia, Ia sudah memperdamaikan segala sesuatu. Tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi dosa yang yang memisahkan kita dengan Allah. Ialah yang telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di atas, di surga. Sesudah yang mengadakan pendamaian oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat saudara berdamai dengan Tuhan. Karena Dia mampu untuk membuat damai itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Dan bukan itu saja. Kalau saudara melihat, Dia mengatakan dalam ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang membangkitkan Yesus, yaitu Gembala Agung. Dia menyebutkan di situ bahwa Yesus adalah Gembala Agung. Berarti kita memiliki gembala. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita punya gembala dalam hidup kita. Saudara damai, saudara beres dengan Tuhan, saudara tidak langsung pergi ke sana, ke surga. Saudara dibiarkan hidup di dunia ini. Dan ketika saudara hidup di dunia ini, saudara tidak dibiarkan sendirinya. Nggak mungkin dibiarkan sendiri, karena saudara butuh gembala yang terus menolong saudara. Gereja kita banyak gembala, tapi bukan saya yang dimaksud. Saya tidak bisa 100% bersama-sama dengan saudara. Sepenuh waktu ada ketika mengerti semua persoalanmu. Saya tidak mungkin. Kita punya gembala care group. Mereka tidak mungkin mengetahui apa yang saudara butuhkan. Kita perlu gembala agung yang menjaga dan menolong kita. Nah, kenapa kita perlu gembala? Yesus perlu menggembalakan kita. Coba lihat video ini.
Saudara mengerti? Saudara mengerti? Kita itu kayak domba itu. Kita jatuh, dan perlu gembala yang untuk mengangkat kita. Tapi setelah diangkat kita jatuh lagi. Kalau nggak ada gembala, kita mati di situ. Kita perlu gembala agung yang menolong kita, melepaskan kita dari setiap persoalan. Kita nggak bisa keluar dari persoalan hidup kita. Perlu Yesus yang hadir dalam setiap saat dalam kesulitan saudara. Mungkin saat ini saudara mengatakan semua baik. Semua baik. Nggak ada sakit. Finansial oke. Sebenarnya finansial saya oke. Kami tidak takut besok mau makan apa, karena secara finansial kami tahu kami bisa beli makanan. Saudara mengatakan mungkin anak-anak tidak perlu takut karena sekolah pasti bisa dibayar. Saya baru datang periksa ke rumah sakit dan melihat tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dengan tubuh kita. Semua sehat. Tapi siapa yang mengira Ayub yang begitu damai, sejahtera, semua baik-baik saja, dalam satu hari semua hilang. Kita rentan terhadap persoalan. Kita rentan terhadap bahaya. Kita berpotensi untuk mengatakan semua tidak baik-baik saja. Maka saudara perlu gembala yang menolong saudara. Itulah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menolong saudara menjadi gembala saudara. Saya suka Mazmur 23 yang mengatakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Karena ada gembala bersama-sama dengan aku. Gembala yang selalu menolong hidupku. Yesus yang bangkit itu menjadi gembala bagi saudara. Menjadi gembala bagi hidup saudara. Dia memelihara hidup saudara. Dia menolong saudara ketika saudara dibawa ke tanah rumput yang hijau itu dan memberi makanan bagi saudara. Kemudian ayat ini mengatakan Yesus yang menjadi gembala itu, ayat 21 dikatakan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan di dalamnya. Kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, semua kita, saya yakin semua saudara mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara rela melakukan apapun demi kemuliaan nama Tuhan, benar? Ada yang tidak mau. Saudara rela, semua rela. Saya datang semalam ke sini jam 9 sampai jam 10 malam. Saudara masih latihan di sini untuk acara pagi ini. Rela saudara capek-capek. Saya tahu mungkin saudara, bolehkah kita pulang malam-malam? Apakah enak kita pulang malam? Lalu dijawab, kami sudah biasa pulang malam. Benar kan? Bahkan kami tidur di sini. Mau latihan sampai jam berapa? Yang penting Tuhan dimuliakan. Begitu bukan? Ini anak-anak muda loh. Saya belum bicara anak-anak muda. Orang tuanya belum terlihat seperti itu. Tapi bolehlah. Saya tidak memaksa kita untuk pulang malam karena itu. Tapi di dalam hati kita yang paling dalam, kita mau memuliakan Tuhan. Benar nggak? Kita mau itu semua. Tapi ayat ini mengatakan, dialah yang memperlengkapi kamu untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau saudara pulang malam, rela capek-capek melayani Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kemauan diri saudara sendiri. Tuhanlah yang mengempartasi kuasa dan kekuatan itu, sehingga saudara mau melakukan itu. Bukan karena aku, no. Bukan karena aku bisa dan aku mampu, tapi Tuhanlah yang memberikan kemauan itu, sehingga saudara rela melayani Tuhan.
Saudara sebagai gembala, aku rela memberitahu kepada domba-dombaku, ayo kita bertemu. Aku rela untuk berdoa bagi mereka. Karena Tuhan yang memberikan itu kemauan itu ke dalam diri saudara. Bukan karena saudara mau. Tapi roh sendiri dalam hati saudara mengatakan, ayo layanilah Tuhanmu. Ini luar biasa saudara. Gembala agung. Gembala agung itu memberi saudara kuasa untuk dapat melakukan apa yang baik. Nggak bisa kita ngomong, aku hebat karena aku melayani Tuhan. Tapi dialah yang memberikan saudara kekuatan. Coba bayangin begini. Saudara melayani, lelah, dan mungkin tidak dihargai. Tidak dihargai. Pernah saudara melayani dan dikasih surat kaleng, pelayananmu jelek. Apa rasanya? Sakit. Tapi saudara tetap setia melayani. Aku melayani, apapun yang terjadi, apapun kata orang. Saudara bisa melakukan itu karena Tuhan memberi kekuatan, bukan karena kekuatanmu sendiri. Saya tetap setia melayani Tuhan. Tuhan memberi saudara kesanggupan. Coba kalau misalnya saudara dituntut untuk setia kepada Tuhan, tapi hidup tidak mudah. Hidup tidak mudah. Penyakit menggerogoti tubuh saudara. Finansial saudara tidak baik-baik saja. Saudara tidak tahu besok mau makan apa. Semua sudah habis. Dan di hadapan saudara seolah-olah semua sudah runtuh. Dan orang di sekitar saudara mengatakan, sudah tinggalkan saja Tuhanmu. Untuk apa berharap kepada Dia? Berhari saudara berdoa, tiap hari saudara berdoa, Dia tidak menjawab saudara. Ekonomi saudara tidak lebih baik, tubuh saudara tidak lebih sehat. Tinggalkan Tuhanmu. Tapi dalam hati saudara mengatakan, sekali Yesus, aku tetap percaya kepada Dia. Saya tidak mau meninggalkan Dia apapun yang terjadi. Kekuatan itu bukan dari dirimu. Karena Gembala Agung kita memberi engkau kekuatan untuk terus setia kepada Dia. Is that wonderful? Tuhan memberikan kemampuan. Dia memperlengkapi saudara dengan segala sumber daya. Bahkan kekuatan ilahi, kekuatan surgawi. Supaya saudara bertahan untuk setia kepada Dia sampai akhir. Sampai aku menutup mataku. Sampai Tuhan panggil aku. Aku tetap setia kepadanya. Itu bukan karena kuatmu. Tapi karena Tuhan yang sudah menolong engkau. Patut kita syukuri itu. Coba saya ingin mengajak saudara melihat. Ini grafik hidup kita. Saudara berdosa. Yesus mengatakan, I will die for you. Saudara berdosa. Nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Aku menebus dosamu. Dan supaya dosamu ditebus, aku mau mati buat engkau. Kemudian Yesus bangkit dari kubur. Ketika Dia bangkit, Dia punya kuasa itu. Lalu saudara menerima kemenangan bersama-sama dengan Dia. Kemenangan Dia diimpartasikan dalam hidup saudara. Sehingga saudara pun boleh menikmati kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Dia bangkit dan saudara mendapatkan kemenangan yang sebenarnya bukan kemenanganmu. Tapi kemenangan Tuhan diberikan kepada saudara. Dan ketika saudara hidup, oke, aku percaya kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan. Dan saudara mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidup. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tetap menjadi gembala saudara. Dia melihat apa kekuranganmu. Dia menyediakan semua yang kau perlukan. Sampai saat itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu Dia memperlengkapi saudara untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara tidak mampu untuk melayani Tuhan. Saudara tidak mampu untuk setia kepada Tuhan.
Saya tidak mampu untuk melayani dia sampai akhir. But He gave you the power to do that. Tentu dia datang kedua kali. Dia menghakimi semua orang. Dan melihat jutaan, miliaran orang di hadapan dia, hakim, segala hakim itu. Dan dia melihat, engkau tidak punya darah Yesus. Menyingkir ke sana. Dan ketika dia melihat saudara, di dahi saudara ada darah Yesus, darah anak domba itu. Dan dia mengatakan, mari masuk anakku. Aku akan memberikan kepada engkau mahkota kehidupan. Saudara beruntung. Apa hak saudara untuk dapat dianggap oleh Tuhan? Tapi dia mau mati. Dia mau bangkit. Men-sharekan, membagi kemenangan itu bersama-sama dengan saudara. Dia pelihara hidup saudara. Bahkan dia menyediakan mahkota bagi saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau saya tanya kepada saudara, saudara sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara jual seluruh hartamu dibagikan kepada Tuhan, apakah itu sudah cukup? Saudara melayani Tuhan 7 hari dalam seminggu, apakah itu sudah cukup? Bahkan saudara menyerahkan nyawamu sekalipun, apakah itu sudah cukup menebus kebaikan Tuhan? Tidak ada kata lain. Maka doksologi keluar dari mulut penulis Ibrani. Dia mengatakan, bagi dialah segala kemuliaan. Ini harus keluar dari hatimu. To God be the glory forever and ever. Harus keluar dari tubuh kita, hati kita yang paling dalam. Maka di dalam ayat yang ke-21 itu disebutkan, bagi dialah, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bukan sebuah ungkapan bahwa Tuhan tidak punya kemuliaan lalu kita beri kemuliaan bagi dia. Enggak. Ini bukan seperti itu. Aku ingin memberi kemuliaan kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak punya kemuliaan. Bukan itu. Dia punya segala-galanya. Punya dialah kemuliaan. Yang Tuhan mau ada pengakuan bagi kita. Apapun itu kita mengakui bahwa dia mulia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Harus kita akui dalam hidup kita. Tuhan, tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain dalam hidupku. Bahwa aku mengakui bahwa engkau layak mendapat pujian. Engkau layak dimuliakan dalam hidupku selama-lamanya. Perhatikan kembali bagaimana caramu hidup. Perhatikan kembali bagaimana caramu melayani Tuhan. Perhatikan kembali bagaimana engkau memperlakukan dia seumur hidupmu. Apakah itu memuliakan nama Tuhanmu? Setelah dia melakukan semua hal ini bagi hidupmu, bagaimana engkau harus hidup bagi dia? Dia bangkit. Ada doksologi yang harus keluar dari mulut saudara. Doksologi adalah pujian menyatakan dialah yang mendapatkan kemuliaan. Apa artinya kebangkitan Yesus bagi saudara? Bagi kita. Firman Tuhan kali ini. Kebangkitan mendorong kita untuk mengakui to Him be the glory. To Him, to God be the glory forever and ever. Mari kita berdoa.